pasti tempatnya khusus. iPhone buat bank. Nah, itu banknya kalau angka segitu buat apa? Putar lagi dia. Putar lagi untuk Dia sudah pinjaman. punya hitung-hitungan, ya. Itu Dia punya sama-sama untung berarti Pak ya. sama-sama untung, betul. Dia Yang yang pihak banknya dapat bunga dari pinjaman nasabah, nanti betul, diputar lagi ke deposito. betul. Makanya kalau minta Innova mungkin dikasih. Tapi Tapi catatannya sekarang itu, bunga deposito dibandingkan dengan obligasi, besaran obligasi, Pak. ya, ya ini kan tergantung ininya juga. Nanti banyak faktor itu ya yang mempengaruhi, ya. Faktor politik juga mempengaruhi, Bu Nurma, Iya, iya. ya. Jadi kalau kemarin Pak Erik nggak jadi cawapres, sahamnya turun. Betul kan? Coba dilihat. Nanti faktor itu sangat pengaruh. Sangat berpengaruh. Iya, Pak. Ya, Sandi turun kemarin dia nggak jadi. Kalau kemarin jadi cawapres saja, itu Saritoga akan naik lagi. Ya, jadi duitnya naiknya cepat, hilangnya juga cepat itu. Itu. Naik turun ya nanti. Ya, karena emang duitnya bukan tunai, tapi duitnya Kalau punya kertas. obligasi saat ini panas dingin. Betul. Ya, makanya faktor-faktornya banyak ya untuk kenaikan baik obligasi, kemudian saham, itu banyak faktor ya mempengaruhi. Termasuk bunga deposito. Ya, bunga deposito juga faktor stabilitas, ya, faktor anti inflasi dan semua itu pengaruhnya juga faktor ekonomi ya, itu juga mempengaruhi. Nanti pada saat kenapa kok sekarang ini dolar naik ke angka hampir 16 lagi, hampir tembus ya udah. Kenapa? Ya bisa saja itu waktunya bayar utang, butuh dolar banyak. Jadi faktor-faktor itu tidak bisa kita apa namanya? Yang bisa memprediksi ya sudah Mbak, main di situ itu uang sudah tinggal ini saja. Itu ya. Tapi kalau pengen aman, ya di surat utang negara itu udah pasti aman, pasti aman. Karena yang nanggung negara. Ya. Terus bunga palingnya paling tinggi, 8% dia. Itu paling tinggi. Ya. Kalau di saham yang untung ya coba dicari yang LQ 45 ya, yang liquid itu. Itu sudah naik turun pun pada saat nanti dijual ya pasti ada dividen ya. Minimal dapat dividen. Ya bank-bank pemerintah yang BUMN, Mandiri, BRI, BCA, kemudian saham-saham perusahaan yang bagus itu ya. Jadi kalau dulu zaman Pak Abu Rizal Bakri, Menko Kesra, tahun berapa itu? Zaman Pak JK, Wakpresnya itu sahamnya batubara, ada yang Kalimantan itu mana itu? Bumi Resource, ya, itu naiknya luar biasa harga sahamnya. Setelah beliau turun, nggak jabat, dari 4.500 turun hampir 500 saja nggak laku. Drop hampir kemarin sampai di angka Rp200 per saham. Ini udah mulai naik lagi. Jadi faktornya ya harus dilihat banyak-banyak faktor ya. Tapi yang aman tadi Bu, ya Mbak Desi paling aman tadi bawa yang berapa? 10 tadi. Nah, di bawah itu aman itu udah. Masukkan deposito, nah itu udah aman dah pasti. Tapi memang yang susah yang bawah 10-nya itu Bu, harus ini dulu kan gitu. Ya, seperti Tapi kalau di jangka waktu di atas 5 tahun itu apa nggak lebih enak ke obligasi, Pak? saya bisa, makanya tinggal dilihat itunya, Pak. Ya, tinggal dilihat faktor-faktornya ya. Yang surat utang negara itu kayak ori atau sukuk ya, Pak? Itu Bisa termasuk ori, bisa utang. sukuk. Kalau sukuk kan istilahnya di syariah ya. Ya, yang punya syariah ya. Kalau syariah itu sukuk istilahnya. Kalau Konvensional ah, ori ya, bank ya, konvensional. ah, itu.
hanya nama saja sih. Kalau di konvensional namanya bunga, kalau di syariah namanya bagi hasil. bagi hasil. Itu ya. Sudah, saya nggak ini itu seperti apa, saya nggak bicara di situ. Ya, kalau ada di Koperasi Syariah ke apa KSPP apa itu, KSP ya, Koperasi Syariah apa gitu namanya. Ternyata dalam pelaksanaan pinjamannya itu lebih tinggi juga. Tapi di situ akadnya wakalah apa bahasa-bahasa itu ya. Nanti ada di apa di pertemuan yang keberapa itu ada tentang perbankan syariah ya. Ada materinya itu nanti saya sampaikan. Oke, silakan ada yang ditanyakan tadi apa tadi Mbak Aina tadi? Deposito tadi. Apa tadi pertanyaannya? Sudah Bapak jawab. Oh, sudah tadi. Sudah Nanyanya apa? diterangkan juga. Sudah ya? Oke. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, mungkin ada yang mau menanyakan lagi. Mbak Novita Sari nanya. Pak, boleh yang ini sumber dana dari pihak kedua ini fasilitas yang ininya Pak, yang B-nya saya belum mengerti Pak. Pasar uang, yang di pasar uang itu bagaimana Pak? Sumber dana dari pasar uang. Pasar uang ya. Ya. Jadi dari pasar uang itu antar bank ya. Jadi pasar uang antar bank. Ya, kalau tadi yang pertama adalah dari BI gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau ada sebuah perusahaan yang kesulitan untuk pendanaannya, dia bisa yang pertama tadi likuiditas intrahari itu dia pinjamannya ke BI. Tapi ada syarat ya. Karnya ya minimal rasio modalnya 8%. Boleh itu mengajukan pendanaan. Kalau pasar uang antar bank maksudnya apa? Ya, bank melakukan transaksi pinjam meminjam antar bank. Jadi contoh misal si bank tadi bank A kesulitan likuiditas. Ada bank B yang likuiditasnya dana tunainya ini siap. Ya, saya butuh untuk modal, ini saya pinjam. Itu namanya interbank call money market gitu. Misalkan Bank BNI dengan BRI gitu saling pinjam gitu ya Pak, ngasih Ya, modal gitu. ya. Kalau Oh, besar, kalau tanam saham gitu ya Bu ya? bentuknya dia bisa mengeluarkan, menjual, menerbitkan atau menjual. Jadi bisa menjual, ada kesepakatan, nih saya pinjam sekian, itu ya, antar bank tadi. Bisa seperti itu buat repurchase agreement, bisa. Ya, atau sertifikat deposito. Jadi bank itu membuat sertifikat deposito ke bank itu. Nanti ada saat cairnya. Ya, deposito kan ada sekian bulan. Ya. Nah, nanti cairnya misal saya butuh ini sekitar jangka pendek ya. Kalau jangka pendek berarti berapa lama? Kurang 1 tahun kan ya. Nah, berarti mungkin untuk 6 bulan. Nah, itu membuat sertifikat deposito. Ya, ya. Atau negotiable itu sertifikat deposit. Bikin itu bank ke bank yang bersangkutan. Makanya tadi saya bilang AB kan, masa BRI pinjam ke BNI kan gitu kan. Nah, kan bodoh-bodoh gede nih ya. Gitu. Tapi mereka kadang-kadang bingung Bu. Jadi saya ada teman yang memang dia di kontraktor itu kalau saat tertentu itu dia ditelepon bank, Mas butuh nyilih duit pora gitu. Sampai ditawarin kenapa? Karena dana tunai yang ada di bank saat itu besar.
Itu. Jadi kadang saat tertentu itu bank punya, karena memang banyak masuk ya, banyak dana masuk, nasabah itu kan dia besar gitu. Jadi dia itu biasanya menyimpan maksimal itu 20% dari dana persediaan itu, yang untuk apa? Untuk perputaran itu sudah cukup sebenarnya. Nanti ada hitung-hitungannya juga itu. Ya. Jadi Untuk kalau lebih kredit dari lagi. itu nawari itu ya, yang sudah terpercaya tentunya ya. Nanti mungkin dia pakai pakai apa Usaha. namanya? Surat kontraknya gitu ya, di situ, ditahan di situ, nanti saat cair itu ditawari, ini ada dana sekian, butuh orang gitu. Ya, butuh apa enggak. Nah, itu bisanya seperti itu. Oke, ada lagi? Jelas ya Bu ya? Jadi Dan ini Pak, terima pinjamnya kasih. bukan bukan pasar modal, bukan. Jadi ini pinjamnya adalah interbank. Jadi antar bank ya. Ini pihak kedua itu antar bank. Kalau pihak ketiga ini adalah eh, dari perorangan maupun lembaga. Itu pihak ketiga. Investor itu ya, ada proyek kayak IKN. Itu dari mana? Pihak ketiga itu ya. Dari investor perusahaan besar ya. Itu bisa seperti itu ya. Pihak ketiga. Oke. Jadi kalau di yang hari ini lagi rame IKN itu kan ya, biayai segitu besar proyeknya kan enggak mungkin ya. Masyarakat bisa itu kan enggak ya. Diajak ya berat pasti dari investor ya, investasi besar itu, pendanaan besar pasti itu. Ya, nanti ada kompensasi yang dibuat pasti ya. Jadi kalau di IKN terakhir itu akan dibangunkan semua dengan yang dari Kalimantan siapa? Riswana, Pak. Mbak Saya Rismana, Kalimantan mana? Kalimantan Utara. Oh, enggak jauh dengan itu. IKN itu jauh. Jauh, Pak. Di Jauh ya. Kalimantan sebelah. Itu Kalimantan Timur ya. Pasir ya. Kalimantan Timur ya. Kalimantan. Yang Hmm. IKN itu ya. Jauh, Itu Pak, kalau dari sini. jauh Kalau ya. Berapa hari itu? Darat ada? Jalan ke sana, darat? eh, ada, Enggak. Pak, cuma kalau dari tempat saya, kalau dari tempat saya itu menyeberang laut sekali, baru tuh lewat darat sudah bisa sampai Itu berapa hari? Kalimantan. Berapa lama? Sehari, 2 hari, satu 2 hari malam ya. Terus 2 hari ya. Luar itu biasa lewat ya. darat. Ya, 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 ya. Itu investornya itu minta hak guna pakainya ya. Itu sampai 185 tahun. Itu ya, kemarin ditawarkan 45, mulai kemudian 85, nggak pada mau. Ya, info terakhir ini, ya gimana Mbak Riz? Ya, info terakhir itu sampai 185 tahun. Ya, itu nggak tahu mau dibuat apa itu nanti. Beranak pinak di sana itu mungkin nanti. Ya, 185 tahun itu dengan itu grupnya Agung Sedayu dan teman-temannya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 7 menit ya waktu kita. Ada yang punya ini, dana besar di bank yang tadi saya sebutkan. Bisa nego. Ya, kalau enggak tak ambil duitnya gitu. Itu caranya Mbak Nani, nggak usah takut. Kalau punya, ini kalau saya nggak, nanti dia akan ngitung. Oh, enggak bisa Pak, paling saya bisa ngasihnya eh, di bawah itu. Ada nanti, pasti itu. Nanti tanya lagi bank lain. Itu ya. Memang kalau ini itu, kalau apa, punya modal itu begitu, berani. Jadi ada bargaining
position gitu ya. Nah, kita bisa nawar dan nilai tawar kita. Tapi kalau enggak punya ya memang agak ini tadi suruh nunggu dulu. Tempat satpamnya tunggu dulu ya Pak di depan. Ya, itulah. Ya memang nggak ini Bu, memang harus begitu. Jadi bukan hanya di dana ya, bisa karena apa kemampuan kita ya, bukan hanya karena punya duit. Jangan berpikir begitu. Ya, kalau kita punya kelebihan, pasti nanti orang juga akan tadi mempersilahkan. Dibukakan pintu Bu, ya baris ya, berbuat yang ini nanti dibukakan pintu pasti. Ya, kalau ya, jadi bukan hanya bawa duit besar tadi. Ini saya ini nih apa yang jadi pemateri di situ nih. Saya mau memberikan motivator ya, pasti itu disambut itu kan. Ini MC-nya ini. Nah, ini kita sambut motivator kita Mbak Desi Mufida. Itu kan tepuk tangan semuanya berdiri. Itu kan sebuah kehormatan itu ya. Bukan hanya duit Mbak Nani. Ya, jangan berpikir itu. Bargaining position banyak. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekali lagi yang belum absen siapa ya? Yang belum saya sebutkan tadi baru masuk. Mas Mungkin. Farhan izin Pak. Oh, Mas Farkan. Oke. Masih ini ya di tempat Ini kerja. Pak, dia kerjanya di lapangan Pak, sedang menangani kecelakaan. Oh, dia apa? Kerja di instansi apa gitu? Seperti itu Pak, ada ALJR tuh kali ya. Oh, Seperti itu, pengaman jalan gitu nah. oh gitu. Di mana? Semarang Pak. Oh, Semarang. Di LJR ya. Berarti ASN ya? Ya, ya. Oke. Ada lagi yang belum saya sebut tadi? Ya. Tadi kan Pak Indriani izin itu sudah ada di dalam room. Ya, oke. Baik. Nanti ditulis saja ya. Mas Farhan ditulis izin gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Nanti kan lanjut lagi ya, teman-teman ini. Sampai jam berapa? Cukup Pak. Nanti sampai nanti kuliahnya sampai jam berapa? Hah? Jam Setengah 10. 9.30. Setengah 10 ya. Setelah ini apa? Mata kuliah apa? Pak Samsul, manajemen strategi. Iya. Enggak, saya khawatirnya mata kuliahnya aja lupa gitu loh. Saya Nggak dong, khawatir itu. Oh. Oke. Baik, itu saja ya teman-teman mahasiswa malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan interaktif sekali ya malam hari ini. Kita berharap seperti ini ya, jadi bukan hanya saya menyampaikan, ada yang memang belum jelas, nanti teman-teman saling saja ya. Iya Pak, biar nggak Menurut saya ngantuk seperti Pak. ini. Gimana? Biar nggak ngantuk juga Pak kalau mendengarkan terus. Mbak iya. Mbak Aina kelihatan ngantuk itu dia. Iya. Nah, apalagi Mbak Desi itu sudah off cam itu. Nggak ngantuk Pak. Karena ngantuk itu off cam ya, sedihnya. Oke, itu saja ya. Teman-teman semua, terima kasih sekali lagi kehadirannya malam hari ini. Kiranya yang sedikit ini ya memberikan manfaat sekali lagi ya untuk kita semua dan memberikan wawasan. Memang perjalanan ke depan wawasan kita harus jauh ya, harus jauh. Terus kita harus update diri kita. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya cukup. Nanti saya share ya tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nanti izin untuk keluar ya. Silahkan teman-teman menunggu ya Pak Samsul. Sudah masuk belum Pak Samsul? Belum Pak. Belum ya. Biasanya pas itu. Baik, itu saja ya.
Terima kasih ya. Silakan Terima kasih, dilanjutkan. Pak. Saya izin untuk keluar.